Hai Tribuners, berjumpa kembali bersama saya Apvia Tio Konigili. Tribuners, sebentar lagi nih pelaksanaan Pilkada 2024 akan segera digelar. Jadi nanti November 2024 kita memilihnya. Dan sekarang nih udah banyak banget tokoh-tokoh muda yang terlihat akan maju di Pilkada 2024. Ada yang bakal menjadi calon gubernur, kemudian calon wakil gubernur, ada juga yang bakal menjadi calon wali kota. Ada juga yang bakal jadi calon wakil wali kota. Tapi kita nunggu nanti Agustus 2024 ya. Di akhir Agustus itu momen pendaftaran resminya siapa aja yang pasti bakal maju di Pilkada 2024. Dan ngomongin tokoh muda yang akan maju di Pilkada 2024, pas banget. Karena saat ini saya sudah kedatangan tamu nih di studio Tribun News. Seseorang yang bakal maju menjadi calon wali kota Bekasi. Iya. Halo Bang Novel. Halo Mbak Afi. Aku panggil apa nih? Mbak Alfi aja. Mbak Afi. Via aja Bang. Via. Soalnya Mbak saya nggak Via. menuju puncak. Oke. Bang Novel, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bang ya. Alhamdulillah. Jadi ini udah pasti bakal maju ya Bang ya? Bismillah, insya Allah. Ya kan, Oke. pasti karena Allah. Oke, Bang, boleh diceritain dulu dong Bang. Ini karena sudah memastikan akan maju, Iya. ini udah bertemu siapa saja Bang akhir-akhir ini. Iya. Dan kebetulan tadi kayaknya ada telepon penting ya Bang Iya, ya, sebelum kita mulai Bener. interview ini Bang. Apa itu Bang? Jadi alhamdulillah saya sudah keliling ya ke beberapa partai. Kebetulan kan saya dari Partai Golkar. Saya diusung oleh Partai Golkar, diberikan surat tugas oleh Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum saya, dan saya kader di Partai Golkar kurang lebih 18 tahun saya di Partai Golkar. Makanya saya maju dan akhirnya saya juga membangun komunikasi politik ke partai-partai lain seperti Gerindra. Kemarin saya bangun komunikasi dan juga ikut mendaftar. Dan juga jadi beberapa partai yang membuka pintunya PKB juga gitu. Jadi kita hadirin lah ke semua partai-partai yang memang saya untuk daftar. Bangun komunikasi dengan PDIP juga, bangun komunikasi dengan PKS gitu ya. Jadi hampir Demokrat juga, PSI hari Kamis ini. Jadi hampir semua partai politik saya datengin dan membangun komunikasi politik. Oke, kalau misalnya kita ngomongin profil Bang Novel Saleh Hilabi. Iya. Ya, oke. Ini kan adalah tokoh muda. Boleh Bang di-spill nih umurnya berapa sekarang Bang? Umurnya masih 19. Boleh, emang maju 19 tahun. Harus ada yang diubah lagi dong. Ada lebih lagi dong. Umurnya November besok 38 tahun. Oke, pas kita milih-milih ya Bang Iya. ya. Oh, berarti nanti hasilnya adalah kado buat Abang ya Amin. Bang ya. Allahumma sholli Muhammad, insyaallah. Amin. Oke, Bang, 38 tahun akan menuju nih November Iya. mendatang. Selama ini Abang tuh berkarir seperti apa sih Bang? Kalau yang aku baca-baca nih adalah Iya. salah satu pengusaha di bidang properti nih iya. Tribuners nih. Akhirnya sekarang ke politik malah Bang. Jadi aku tuh dulu sebelum di dunia politik, aku berkarir dari mulai ikut dalam kegiatan OKP, Organisasi Kepemudaan, mulai dari Sapma PP, ya terus juga aku masuk di HIPMI. Aku mantan ketua umum HIPMI pertama di wilayah Jakarta Selatan. Terus juga aku pernah di HIPMI DKI dan di HIPMI nasional sampai dengan hari ini. Terus juga aku pernah menjabat di Kadin Jakarta Selatan. Sampai hari ini aku di Kadin Nasional. Aku udah 4 periode ini di Kadin Nasional, di Ketua Komtab Ketenagakerjaan. Jadi Ketua Komtab itu sama aja kayak deputi lah, deputi Ketenagakerjaan dalam negeri dan luar negeri. Terus juga aku berkecimpung karena aku mulai basicnya dari seorang pedagang ya, dari seorang pedagang belajar sampai dengan jadi seorang pengusaha. Kenapa aku mau jadi seorang pedagang pengusaha? Terus baru terjun dunia politik. Iya. Ini yang selalu aku gaungkan, bahwa aku tidak mau menjadi perampok di dunia politik. Sudah. Jadi aku harus kenyangin perutnya dulu, kan gitu. Aku nggak mau sampai jadi oknum lah merampok di dunia politik. Karena apa tadi? Karena masih ingin mendapatkan sesuatu yang mungkin belum didapat. Nah itu jangan sampai. Makanya berwirausaha, berdagang gitu ya.
sehingga setidaknya kita tidak kaget dengan dunia kekuasaan gitu ya. Nah itu, terus juga aku berkecimpung selain di HIPMI, di Kadin, aku juga di HIPI, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, aku sebagai salah satu ketua. Terus juga aku di Japnas, Jaringan Pengusaha Nasional, aku wakil ketua umum. Terus juga aku di PHRI, aku ketua bidang perhotelan di PHRI Nasional. Terus juga aku di GIPI, di wakil ketua umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Karena ada sektor pariwisata juga ya perusahaan. Aku ada usaha hotel juga. Terus juga aku di sekjennya ASITA, Asosiasi Travel Indonesia. Gitu. Jadi banyak jabatan-jabatan profesional di asosiasi yang aku gelutin gitu ya. Terus juga aku kalau di OKP Kepemudaan sekarang aku adalah ketua umum Baladika, yaitu unsur pendiri Partai Golkar bersama dengan Soksi. Kalau aku boleh potong, ini kan berarti banyak asosiasinya yang Abang ikut berkecimpung di sana dan punya jabatan khusus. Kalau misalnya Abang tadi kita rangkum omongannya kayak, ya kalau misalnya secara finansial udah cukup lah buat Abang terjun ke dunia politik. Tapi Abang udah secukup itu Bang, sampai kayak udahlah politik aja. Gini, kalau berbicara cukup tidak cukup, manusia itu pasti nggak ada cukupnya. Tapi kalau niatnya untuk berguna untuk orang banyak, insya Allah Allah akan memberikan kecukupan. Jadi niatnya dulu, dari niatnya ngapain nih? Niatnya mau mencari sesuatu, kalau cari sesuatu nggak akan ada cukupnya. Di atas langit ada lebih langit lagi, di atas kekayaan ada yang lebih kaya lagi kan gitu. Tapi kalau kita mau mencari sesuatu kebaikan, maka disitulah tempat kita memang mau menunjukkan apa yang mau kita lakukan. Gitu. Jadi kalau nggak ada cukupnya dalam berbuat yang baik kan malah lebih bagus, harus berbuat baik terus gitu. Di situ. Berarti kenapa Bekasi Bang? Kenapa Bekasi? Nah, karena gini, jadi saya masuk Bekasi itu tahun 2016-2017. Jadi pada saat itu saya melihat kota Bekasi ini kebetulan banyak saudara saya, banyak keluarga, bahkan sempat viral kan dulu kan Planet Bekasi gitu kan. Ya kan, sampai saya makin pengen tahu gitu kan Planet Bekasi di ini mana sih gitu. Ternyata begitu saya masuk kotanya, ternyata kotanya deket dari Jakarta gitu kan. Orang bilang kayak jauh banget gitu. Kalau nggak macet Bang. Kalau nggak macet, tapi sekarang udah nggak macet loh. Udah ada becak kayu. Ya nggak, 7 menit nyampe. Nah terus makanya aku masuklah di Bekasi. Pas di Bekasi aku banyak komunikasi dengan masyarakat di sana, toko-toko di sana. Ternyata aku nyaman, gitu nyaman. Ternyata orang-orangnya itu baik-baik, ya. Orangnya itu apa adanya, nggak munafik, gitu ya. Orang sana tuh ya nyablak gitu. Banyak kan Betawinya kan, gitu. Orangnya nyablak aja udah. Nah itu aku suka gitu kan dengan gaya-gaya gitu. Dan aku melihat, oh kota Bekasi ini potensinya banyak. Karena apa? Banyak anak-anak muda hebat di sana. Tapi mereka tidak terfasilitasi dengan baik oleh pemerintahnya, ya, sehingga aku merasa lah ini ada kota yang begitu bagus, punya potensi, tapi kenapa sih nggak dikelola dengan baik? Nah disitulah aku gregetan, kayak aku pengen nih merubah sesuatu gitu. Nah makanya tujuan aku berpolitik juga itu karena apa? Ingin merubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik, ya kan? Kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik, terus kita cuman bisa bersuara doang tanpa masuk dalam sistem, itu sama aja kita lagi membiarkan diri kita dizolimin. Gitu. Tapi kalau kita merasa kita adalah bagian dari perubahan, maka masuklah dalam sistemnya, perbaiki dengan yang baik. Gitu. Ada potensi yang akan Abang kembangkan. Banyak sekali. Tapi secara masalah, Bekasi ini nggak gampang juga Bang untuk mimpin Bekasi. Bener. Kita tahu ya Bang, ini kota benar-benar samping Jakarta banget, jadi warga Jakarta juga pasti tahu lah Bang ya masalah-masalah yang ada di Bekasi. Ada sampah, ada jalanan ya, kita sering protes, aduh di jalanan Bekasi gitu kan ya Bang ya. Nah kalau Abang sendiri fokusnya nanti permasalahan apa Bang yang Abang akan kelarin gitu kalau bahasa Bekasinya? Jadi gini, kalau berbicara ada sampah, kalau nggak ada Bekasi nanti Jakarta tenggelam dengan sampah. Kenapa? Sampahnya Jakarta tuh setiap hari dibuangnya ke Bekasi, ke Bantar Gebang. Makanya warga Jakarta harus berterima kasih dengan adanya kota Bekasi, ya. Sekarang apa? Ya sampah-sampahnya tidak berceceran secara banyak di Jakarta, terlempar ke Bantar Gebang. Dan ini juga harus kita mencari solusi. Jangan sampai sampah itu dibuang ke kota Bekasi,
yang Jakarta nggak punya masalah, tapi Bekasi yang punya masalah. Nah ini kan nggak boleh nih. Nah, jadi saya juga masuk sebagai calon wali kota, salah satunya juga ingin membenahi Bantar Gebang, yang dimana sampah-sampah ini bisa menjadi nilai-nilai ekonomis, gitu ya. Mulai bisa di situ ada gasnya, terus ada juga bisa dijadikan listrik, ya. Ada juga bisa dijadikan aircraft, ya. Ada juga bisa dijadikan pupuk. Nah ini kalau dikelola dengan baik, ini bisa menjadi sumber ekonomi yang baik untuk membangun kota Bekasi juga, kan gitu ya. Tapi selama ini kan belum dijamak oleh pemerintahan. Nah itu salah satu yang juga saya akan masuk. Nah terus saya fokusnya di 3 bidang yang saya fokusin. Pertama di pendidikan, kedua di kesehatan, ketiga di pekerjaan. Karena di kota Bekasi ini banyak banget orang yang butuh pekerjaan, yang nganggur cukup banyak, gitu ya. Berbicara pendidikan, masalah di dunia pendidikan di kota Bekasi itu cukup banyak. Apalagi dengan ada PPDB online, ini meribetkan mereka-mereka semua. Terus juga sekolah-sekolah yang memang terbatas ya di negeri gitu ya. Sedangkan pendapatan mereka juga di sana karena tadi pengangguran tinggi, sehingga mau bayar yang swasta nggak mampu gitu kan ya. Nah ini jadi satu tantangan buat saya. Makanya pada saat saya jadi wali kota Bekasi, ya, pertama kenapa pendidikan? Karena kalau kita mau membangun sebuah kota, ya sebuah bangsa, maka kita harus mengedepankan pendidikannya dulu. Kalau pendidikannya baik, pendidikannya cukup, pendidikannya hebat, maka kota dan bangsanya akan maju. Karena orang-orangnya orang-orang yang berpendidikan, berwawasan, ya pasti apa yang dia lakukan, apa yang dia melangkah pasti dengan pengetahuan, dengan ilmu. Nah, ilmu kan penting. Nah, jadi bagi saya wajib hukumnya begitu saya jadi wali kota, yang namanya pendidikan itu gratis di kota Bekasi, bukan cuma yang ada di sekolah negeri. Karena apa? Kalau kita mau membangun sekolah negeri, anggarannya cukup besar, kan begitu, ya. Daripada saya mengalokasikan anggaran untuk membangun sekolah negeri lagi, lebih baik saya berkolaborasi dengan pihak ketiga, yaitu swasta. Saya minta swasta menginvestasikan di dunia pendidikan sebanyak-banyaknya, nanti pemerintah yang isi. Jadi saya akan menganggarkan setiap orang yang disekolahkan dengan sekolah swasta yang didaftarkan di pemerintah dengan modul dan semua yang sudah disepakati oleh pemerintah, maka akan saya biayai. Jadi silakan mau sekolah dimanapun, sehingga nggak ada gap, nggak ada nunggu-nunggu daftar di sekolah A, B, C, bangkunya nggak ada bangkunya. Jadi saya membuka peluang sebesar-besarnya kepada pihak swasta untuk mendevelop sekolah. Ya, dan yang isi nanti bayarin pemerintah, sehingga apa? Otomatis di situ akan ada apa? Pembangunan, ekonominya akan jalan. Dengan pembangunan sekolah, pemerintah nggak perlu direpotin dengan tunggu anggaran, tapi kolaborasi. Pemerintah anggaran yang tadi cuma 100 miliar untuk bangun sekolahan, tapi 100 miliar itu bisa untuk membiayai ribuan anak untuk sekolah, kan gitu. Nah, terus kalau pengusaha yang menyediakan sekolahnya dan kita bayar ke pelaku usaha, otomatis kan dia bayar pajak. Kembali lagi ke kita, kan gitu. Nah, tapi kalau ke negeri, belum lagi nanti setiap tahun ada kita ngerapihin, bikinin anggaran untuk perapihan. Kalau itu kita nggak perlu. Ke swasta kan kita nggak perlu siapin anggaran perapihan setiap tahunnya. Gitu. Kita cuma bayar anak itu sekolah aja. Kalau anak itu lulus. Kalau anak itu tidak lulus, keluarganya bertanggung jawab harus bayar. Uang ganti gitu. Uang ganti. Sehingga apa? Sehingga pemerintah tidak membakar uang negara cuma-cuma. Sehingga anak-anak yang sekolah gratis itu benar-benar yang mereka mau sekolah, gitu. Jangan sampai udah kita bayarin nggak naik-naik mulu, anggarannya habis hanya dipakai untuk orang yang memang menyampingkan tanggung jawabnya, kan gitu. Nah itu salah satu solusi saya di dunia pendidikan. Supaya saya membuka seluas-luasnya untuk orang bisa memiliki pendidikan yang layak. Jadi nggak ada lagi yang nanti ibunya, aduh mau anak sekolah nggak punya A, nggak punya B, nggak ada lagi. Masuk kemanapun juga yang ada pemerintah yang biayain. Oke, dari lengkapi juga ya fasilitasnya. Kesehatannya Bang? Nah itu dari mulai pendidikannya. Terus kesehatannya, gini, berbicara kesehatan kita udah ada BPJS. BPJS apalagi sekarang sudah nggak ada lagi kelas, gitu kan ya. Nah tapi kan kembali lagi, nggak semua orang bisa bayar BPJS. Nggak semua orang mempunyai biaya untuk itu. Kalau di luar negeri kan udah diambil dari pajaknya langsung, gitu ya, dialokasikan. Nah, kenapa nggak kita belajar berkaca dari luar negeri? Saya kebetulan
saya suka studi banding ke Australia. Saya melihat Australia itu dia mempunyai sistem yang bagus. Nah, saya ingin banget menerapkan di Kota Bekasi, termasuk dengan transportasinya. Kita harus memperbaiki transportasi, itu bagian dari kesehatan. Kenapa? Karena kalau transportasinya nggak baik, ya kan kesehatannya juga pasti nggak akan baik. Kenapa? Polusi kan itu bagian dari itu. Ya kan, orang stres kan bagian dari itu juga. Nah, jadi itu ada rentetan kesehatan di bawahnya, macam-macam yang berdampak sekaligus terhadap kesehatan. Nah, jadi BPJS-nya itu untuk yang tidak mampu, yang pendapatannya memang nggak mampu, mereka pemerintah bayarin. Pemerintah bayarin, mereka tidak terbebani. Terus bahkan misalkan ada orang yang memang dia bekerja, tiba-tiba diputus kerjanya, nggak punya kerjaan. Terus sehingga dia kan nggak bisa bayar BPJS dong. Nah, pemerintah yang kita akan tanggung gitu sampai dengan Dinas Tenaga Kerja kita persiapkan mereka bisa mempunyai pekerjaan lagi. Nah, makanya kenapa pekerjaan saya taruh di ketiga kan, sehingga nggak boleh lagi orang sulit mengakses kesehatan. Jadi nggak boleh lagi. Dan kesehatan itu bukan hanya untuk mengobati, tapi kita akan menggaungkan bahwa cek kesehatan itu setiap 6 bulan sekali, ya minimal setahun sekali, gitu ya. Sehingga apa? Terdeteksi. Jangan sampai nanti tahu di kemudian hari sakitnya parah, biaya negaranya kan akan lebih tinggi. Oke, berarti akan meningkatkan program-program preventifnya ya, Bang, yes, ya? benar. Oke. Itu juga kita lakukan. Sehingga nggak ada lagi yang tinggal di Kota Bekasi itu ketakutan untuk ke rumah sakit bayar mahal, nggak ada. Dan itu bukan hanya di RSUD aja, tapi akan berlaku di semua rumah sakit swasta yang ada di Kota Bekasi. Jadi saya akan mengajak kolaborasi pihak-pihak swasta untuk bisa bersama. Sebelumnya Kota Bekasi punya program KS, Kartu Sehat, dan itu cukup berhasil pada saat itu. Nah, itu bisa kita lakukan kembali, tapi dengan cara yang lebih baik, cara yang lebih tepat, gitu ya, sehingga nggak ada lagi masyarakat sulit dalam kesehatan. Iya, Bang Novel, aku tuh sempat baca. Yes. Abang kan sempat maju nyalek ya kemarin. Benar ya, Bang, sekali. ya, pemilihan legislatif Benar sekali. Februari 2024. Benar. Ada janji tuh, Bang, aku Benar. baca katanya Benar. kalau misalnya terpilih jadi caleg itu gak bakal ngambil gajinya. Sama sekali. Nah, ini kalau misalnya jadi Sama. Wali Kota Bekasi, Bang? Jadi gini, saya sudah berkomitmen dari saya terjun ke dalam dunia politik. Ya, kalau tadi berbicara saya maju caleg itu nggak ambil gaji, di wali kota pun saya tidak akan mengambil gaji dan upah pungut. Bayangin, wali kota itu punya upah pungut tiap bulan, ya. Upah pungut itu halal, memang untuk wali kota gitu ya. Itu kalau nggak salah sekitar 0,5% atau 0,5% dari pendapatan daerah gitu ya. Itu bisa dilokasi untuk apapun. Nah, itu saya tidak akan ambil untuk kepentingan pribadi, tapi saya akan kembalikan ke masyarakat. Apa yang saya lakukan? Saya akan lakukan program-program di Kota Bekasi untuk merangsang masyarakat Kota Bekasi. Nah, jadi nanti kita akan bikin KPI. KPI itu bukan hanya untuk PNS-nya aja, tapi kepada masyarakat. Jadi ada PNS dan masyarakat. Jadi masyarakat dan PNS yang memang KPI-nya bagus, membangun Kota Bekasi, dia akan kita kasih reward untuk bisa melakukan ibadah sesuai dengan agamanya. Contoh. Oh, jadi ini personal ya, Bang? Personal. Ya? Misalkan KPI-nya dia toko ini, masyarakat ini bagus melakukan daerah itu bisa membangun bla 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 bla. Dia belum pernah umroh, keluarga belum pernah, saya umrohkan gratis. Terus misalkan yang agama non-muslim ya, saya akan berangkatkan dengan sesuai ibadahnya masing-masing. Jadi itu sebagai reward gitu ya, untuk apa yang mereka lakukan kepada masyarakat, dan ini akan reward dari saya selaku wali kota. Dan itu setiap bulan kita akan lakukan gitu. Jadi kita akan berangkatkan reward-reward itu sehingga apa? Nggak ada lagi Kota Bekasi itu dikenal kota yang nggak aman. Makanya program saya itu adalah Safe City. Ya, Safe City. Safe City itu kota yang aman. Ya, kalau berbicara kota yang aman, turunannya tadi, kota aman itu karena orang itu berpendidikan. Kota yang aman itu karena orang itu memiliki kesehatan. Yang orang sehat itu udah pasti kotanya aman. Kalau misalnya orang yang nggak sehat, pemikirannya nggak sehat, otomatis kotanya nggak akan aman, gitu kan? Terus juga yang kedua adalah pekerjaan. Orang yang tidak bernganggur, punya pekerjaan, otomatis dia punya kesibukan, sehingga tidak akan mengganggu orang lain. Nah, makanya saya jadikan Kota Bekasi ini menjadi kota Safe City. Ya, kota Safe City ini saya mengambil perpaduan dari Dubai dan Australia. Ya,
Jadi saya belajar dari dua sistem negara ini yang baik untuk saya terapkan di Kota Bekasi. Sehingga nggak ada lagi di Kota Bekasi itu dianggap tidak aman. Ya, karena Kota Bekasi kan dikenal dengan adanya tawuran, pembunuhan dan lain-lain. Nah, nanti saya hilangkan stigma itu dengan program-program yang saya buat. Tadi contoh, saya bisa mengurangi pengangguran dan komitmen saya kalau saya menjadi wali kota di Bekasi, saya jamin ya di Kota Bekasi pengangguran itu hampir bisa sampai 0 atau 1% lah. Wow. Ya. Besar banget tuh Bang targetnya. Yes. Sangat besar dan sangat bisa. Caranya mudah kok, saya bilang. Salah satunya aja, saya spill di sini salah satunya aja. Apa tuh? Kalau saya jadi wali kota, saya akan rangsang para pelaku usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dari KTP Bekasi. Jadi pengusaha-pengusaha itu yang ada di Kota Bekasi mempekerjakan pekerjaan itu dari domisilian Bekasi. Dia akan saya kasih ya pengurangan pajak daerahnya 3-5%. Bayangin, kalau dia saya kurangin pajak daerahnya 3-5%, otomatis dia akan mempekerjakan yang KTP Kota Bekasi. Tidak akan mengambil dari luar. Karena kalau dia mengambil dari luar, saya akan naikkan 3-5% juga. Jadi kalau dia ngambil orang luar ya saya naikin. Kalau dia ngambil orang dalam ya saya murahin. Nah, itu kan jadi mengurangi anggaran saya di dinas sosial dan lain-lain kan begitu. Sehingga apa? Saya bisa ngurangin. Gitu. Nah, jadi pengurangan pengangguran itu bisa dilakukan dari situ. Saya kebetulan nanya, saya bukan pengusaha. Saya tanya sama teman-teman saya yang pelaku usaha juga. Saya bilang, kalau misalkan dikasih insentif 3-5% gitu kan. Tapi syaratnya harus mempekerjakan sekian persen dari usaha kalian yang domisilinya Kota Bekasi. Mau nggak? Mau banget. Ya pasti 3-5% dari omset kita aja. Kalau sebulan omset 1 miliar aja 3-5% udah oke. 5% udah 50 juta. Kan begitu? Yeah. Berarti dia ada nambahan profit 50 juta. Setahun 600 juta. Berarti ada penambahan profit 600 juta per tahun dengan mempekerjakan orang Bekasi. Jadi nanti orang Bekasi juga nggak jauh-jauh ke Jakarta. Nggak perlu ke Jakarta. 3 jam lagi ya, terus akhirnya apa? Mengurangi kemacetan. Bayangin, dengan kemacetan itu berapa banyak kerugian yang ada di jalan. Gitu kan, polusi kan gitu. Nah, jadi itu. Dan juga sistem transportasi. Saya buat di Kota Bekasi itu nggak ada lagi transportasi umum. Saya akan kurangin yang tadinya dari bensin ya ke green ke elektrik semuanya kan gitu. Jadi dan itu juga kita tidak membunuh pengusaha yang eksis. Kenapa? Karena pengusaha yang eksis tadinya mobilnya bahan bakar bensin, saya akan minta mereka untuk investasi ke elektrik. Kalau mereka tidak punya pembiayaan, kita akan fasilitasin. Kita akan bantu. Ya, sehingga apa? Kita tidak akan membunuh para pelaku usaha, tapi kita memfasilitasi dia untuk bisa mendorong transportasi umum itu ke elektrik. Dan bahkan nanti saya akan bentuk BUMD lagi untuk membantu pelaku usaha tadi, sehingga apa? Mengurangi pengangguran. Karena kalau makin banyak pengusaha, pekerjaannya makin banyak, penganggurannya makin nggak ada, kan begitu ya? Dan dunia usahanya harus kita dorong. Nah, transportasi juga di beberapa spot kita akan gratiskan. Ya, itu juga. Nah, tinggal untuk ngetep kayak yang Jakarta gitu ya Bang. Kayak di Jakarta bener gitu kan, itu kan kita lakukan gitu kan, sehingga apa bisa mengurangi kemacetan yang ada di Kota Bekasi. Bang, tapi kalau misalnya Abang pasti udah denger dong nama-nama yang akan maju juga sebagai calon wali kota Bekasi, dan itu banyak nama-nama lama mantan-mantan wali kota, sedangkan Abang adalah tokoh muda gitu. Nah, ini seberapa optimis ya Bang? Saya sangat optimis gitu ya. Saya pernah bilang ya, kenapa saya ingin menjadi wali kota dan saya yakin bisa merubah Kota Bekasi menjadi lebih baik. Kenapa? Karena saya menjadi pengusaha itu mulai dari nol, dari nggak punya apa-apa. Saya dari naik motor. Dari naik motor, dulu mimpi pengen punya gedung, di kantong cuman punya duit 5 juta perak, gitu ya, sampai kakak saya bilang, lo pengen punya gedung, terus duit lo ada berapa? 5 juta. Lo orang gila. Lo punya duit 5 juta pengen punya gedung, katanya. Lo orang sakit. Saya dikatain sakit sama kakak saya. Bayangin ya, keluarga saya aja melihat itu tidak mendukung gitu kan, merasa kayak lo mana mungkin gitu kan. Nah, tapi nggak apa-apa, itu menjadi pecutan untuk saya membuktikan bahwa saya bisa. Alhamdulillah hari ini saya udah memiliki gedung, saya memiliki beberapa hotel, saya memiliki beberapa usaha ya, dan alhamdulillah apa yang menjadi cita-cita saya Allah kasih. Tadi niatnya apa? Niatnya bisa mengurangi pengangguran. Ya, membantu orang, membuka lapangan pekerjaan. Nah, itu yang saya lakukan dan alhamdulillah itu bisa saya capai. Padahal tadi modal juga nggak punya, kan gitu. Apalagi kalau jadi wali kota,
ada modalnya. Modalnya apa? Punya pena. Penanya wali kota kan berlaku. Tongkat, kekuasaan, berlaku. Anggaran, ada, berlaku. Masa saya udah punya modal ini, nggak bisa membuat lebih daripada sebelumnya saya membangun usaha yang tadi nggak punya apa-apa. Yang penting kan niat gitu. baiknya Yang dulu penting ya, niat Bang, baiknya ya? dulu. Makanya Oke. dengan niat baiknya itu, makanya saya tidak mau mengotori niat baik saya, makanya saya tidak mau ambil gaji dan tidak mau ambil upah pungut. Saya kembalikan lagi kepada masyarakat dengan tadi memberikan reward kepada masyarakat yang melakukan hal baik untuk membangun Kota Bekasi. Siap. Nah ini kan di Bekasi juga pasti targetnya pemilih mudanya banyak banget, Benar Bang. sekali. Ini apa aja, Bang, program-program atau upaya-upaya yang akan Bang Novel guide gitu Yes. para pemilih muda? Banyak sekali tadi disampaikan karena banyak sekali calon-calon yang senior gitu kan. Bang Novel gimana? Ya kebetulan semuanya yang maju ini teman-teman saya semua. Walaupun senior, saya cukup dekat dengan semua calon-calon. Mereka punya gagasan yang bagus-bagus semuanya. Nggak ada satupun calon yang nggak punya yang nggak baik, nggak ada. Semuanya baik-baik karena tujuannya membangun Kota Bekasi, kan gitu. Nah, tinggal bagaimana masyarakat melihat dari yang terbaik ini kira-kira mana yang tepat. Ya. Ya kan, dari yang terbaik mana yang tepat dan mana yang bisa menyakini untuk bisa menjalankan, mengeksekusi programnya, kan begitu. Nah, program yang saya tadi bilang untuk menggait milenial. Milenial tadi kan kembali lagi masalah pendidikan, kan gitu ya. Dia pingin nggak terbebani, ya. Terus pekerjaan. Milenial itu pingin pekerjaan itu mudah, kewirausahaan itu mudah, UMKM itu mereka bisa jalankan. Nah, jadi banyak sekali yang saya lakukan kegiatan-kegiatan. Contoh, salah satunya aja, ya milenial yang di depan mata yang saya lakukan di luar usaha ya, di luar UMKM, di kegiatan olahraga aja. Kemarin saya baru membawa atlet Muay Thai, tanding di baku hantam yang dilakukan di Tangerang, BSD, Piala Kaisang. Saya bawa ada 6 atlet dari Kota Bekasi, alhamdulillah 5 dapat emas, 1 dapat perak. Dan itu saya dorong terus semua atlet-atlet Kota Bekasi, saya fasilitasin untuk mereka bisa berekspresi dengan keahlian mereka, dengan karyanya mereka. Terus saya mulai hari Minggu ya, saya mengadakan Sunday Fight ya, atau bisa disebutnya namanya Baku Kasi. Apa itu Baku Kasi? Baku hantam anak Bekasi. Jadi untuk memfasilitasi anak-anak Bekasi ini nggak boleh lagi ada tawuran, nggak boleh lagi ada kejahatan. Kalau kalian mau melakukan tawuran untuk mengekspresikan jati diri kalian, bukan di jalanan tempatnya, karena di jalanan banyak merugikan orang. Nah, saya fasilitasin satu wadah yang disebutnya namanya Baku Kasi, Baku Hantam Anak Bekasi, itu untuk mengambil bibit-bibit atlet ya dalam olahraga seni bela diri. Nah, mereka pada saat bertanding di situ, kalau mereka nggak suka, misalkan si A sama si B, dia nggak suka, nggak salah paham gitu kan, pengen menyelesaikan masalah, jangan di jalanan. Masuk ke dalam Kita arena kasih itu, ya saya arenanya, kasih Bang, ya. arenanya, tapi di situ mereka Dipositifin diajarin, ya, Bang, ya? dipositifin, kan gitu. Mereka dilatih, mereka diajarkan, dan kalau menang pun ada hadiahnya, ya, ada semangatnya, ada pembinaannya. Nanti mereka punya potensi, kan anak-anak ini pasti anak-anak hebat nih, punya potensi. Akhirnya apa? Ya kita giring mereka untuk bisa menjadi atlet-atlet disesuai dengan seni bela diri yang mereka geluti. Oke. Nah, ini kita fasilitasi itu salah satunya. Terus juga BTW, Bang, kan kayaknya ini banyak banget kisah-kisah inspiratif ya, Bang, ya, untuk memancing semangat dari teman-teman kita juga. Tapi Abang punya tokoh inspiratif sendiri nggak sih, Bang, yang jadi panutan Abang? Saya sangat punya tokoh inspiratif ya dalam hidup saya. Ya, kalau di Partai Golkar ya, saya kalau zaman dulu masih saya kecil ya, tokoh inspiratif saya itu adalah Pak Soeharto, Bapak Presiden Soeharto. Ya, Bapak Presiden Soeharto itu adalah tokoh inspiratif saya. Terus juga Tokoh mudanya, Bang? sama tokoh tuanya juga ada lagi, Pak Abu Rizal Bakri. Pak Abu Rizal Bakri ini tokoh yang menurut saya sangat menginspirasi saya. Beliau orang yang begitu hebat, ya, begitu senior, tapi tidak pernah mengenyampingkan anak muda. Saya masih muda, saya WhatsApp beliau pun tidak pernah tidak dibalas. Saya minta arah apapun sama beliau, selalu diarahkan kepada tempat yang positif. Jadi beliau adalah mentor yang tepat buat saya. Humble banget. Dengan kesibukannya saya WhatsApp, alhamdulillah dibalas, dan itu membuat saya respect banget sama beliau. Jadi saya selalu nanya, Ayahanda, saya kalau kayak gini gimana, harus apa?
beliau tuh selalu mengguidance. Nih loh, caranya gini yang baik, membangun bangsa tuh begini, begini. Di politik tuh begini. Bukan semua dengan uang. Gitu. Uang tuh bukan segalanya. Tapi melakukan hal tindakan yang baik, membangun bangsa, kadang-kadang perlu pengorbanan. Iya. Ya kan? Pengorbanan itu ya harus kita lakukan. Itu makanya saya juga melihat dari presiden terpilih Bapak Prabowo. Beliau tidak pernah patah semangat untuk membangun bangsa gitu ya. Terus fight sampai akhirnya jadi presiden. Ya, beliau mau dibilang sama orang A, B, C apapun, tapi beliau tetap berbuat, membantu. Indonesia ada masalah, contoh dulu TKI ada masalah, mau dihukum mati di Malaysia, beliau hadepin, beliau biayain pakai uangnya sendiri. Nah, itu menurut saya itu inspiratif. Bahwa ternyata kita menjadi pemimpin itu bukan hanya untuk menuhin kantong, tapi bagaimana apa yang ada di kantong kita bisa membantu orang lain, bisa membuat suatu perubahan menjadi yang lebih baik. Maka itu jadi tokoh inspiratif buat saya gitu. Oke, dan saya juga mendapat poin penting dari Abang kalau misalnya kayak mau maju ke politik, selesaikan dulu urusan sama diri sendiri ya Bang. Benar Ya. Jadi sekali. nanti pure 100% Pure, buat rakyat. benar sekali. Oke. Bang Novel, kita tunggu kabar baik ya Bang. Siap, Semoga nanti makasih banyak. Agustus beneran daftar ya Bang ya? Daftar dong. Daftar ya Bang. Kita udah daftar di mana-mana ya harus daftar. Sip. November semoga ada kabar baik ya Bang. Nanti datang ke sini udah status baru. Amin. Bismillah. Bismillah Bang. Doain Semoga, ya. program-programnya Yang penting, juga Bang, supaya terrealisasikan nih. Membangun Kota Bekasi. Bagaimana di Bekasi itu nggak boleh lagi ada pengangguran, pengusahanya juga harus bisa banyak, UMKM-nya berkembang. Karena Kota Bekasi ini banyak banget UMKM. Sama jangan lupa lagi disabilitas. Ya. Karena saya juga punya banyak binaan disabilitas. Jadi membina disabilitas ini biar bisa kita kasih peluang mereka bisa bekerja. Karena kalau saya jadi wali kota, minimal 20-30% di pemerintahan itu saya akan kasih fasilitas untuk disabilitas bisa bekerja. Kita Jadi, juga insya Allah. Ya. Iya Bang ya. Memfasilitasi. Contoh Memfasilitasi disabilitas. para teman-teman disabilitas Iya, kita. yang tidak bisa melihat, mereka kan bisa kita latih jadi call center. Betul, biar semuanya setara ya Bang. Semuanya setara. Jadi kita harus memfasilitasi sedemikian mungkin programnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Oke, kalau gitu Tribuners itu dia ada Bang Novel Salih Halibi di samping Salih saya. Hilabi. Hilabi, aduh maaf sampai salah. Oke Bang ya. Makasih banyak, Oke. Mbak Bi. Semoga kabar baik nanti November kita tunggu hasil baiknya. Siap. Kalau gitu Tribuners terima kasih sudah menyaksikan, berita terupdate lainnya dapat disaksikan di kanal YouTube Tribun News. Dadah. Makasih ya Bang. Makasih.